Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kita sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir pada sore hari ini adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan kajian penyuluh kita, yaitu sesuai dengan spesialisasi saya, yaitu masalah aliran sempalan dan radikalisme. Judulnya adalah waspada dengan aliran-aliran yang menyimpang. Jadi Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI, baik itu tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kota sampai tingkat kecamatan hari ini yang terbentuk, ada mengeluarkan beberapa fatwa tentang kriteria, ciri-ciri ya, tentang aliran-aliran sesat. Yang pertama, supaya dapat kita identifikasi nanti di lapangan, adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Jadi kalau ada kita dengan organisasi masyarakat, organisasi yang dekat dengar kita lah, yang mereka memang menafikan rukun Islam dan rukun iman atau menambah atau mengurangi, maka itu sudah termasuk salah satu kriteria daripada kelompok-kelompok yang sesat atau aliran organisasi yang menyimpang dari Islam. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil dan syariah Al-Quran dan Sunnah. Artinya ada lagi dalil sesudah Al-Quran, atau ada dalil lagi sesudah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, wahyu, juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka meyakini bahwasanya ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, ataupun ada dalil yang lain selain dalil yang sudah dijelaskan tadi, Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Itu tidak tadi, meyakini bahwasanya wahyu itu ada lagi turun setelah Al-Quran itu disempurnakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dengan turunnya ayat yang terakhir daripada surah Al-Maidah, ya, raditu lakum, telah kusempurnakan hari ini agamaku, dan Islam itu kuakui sebagai agamamu. Itulah ayat yang terakhir surah Al-Maidah. Kemudian yang keempat, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Artinya meragukan kebenaran Al-Quran, ya. Ini tak sesuai, ini tafsir Al-Quran lagi tidak sesuai dengan zaman. Jadi ini termasuk juga kalau ada organisasi atau oknum tertentu, maka dia sudah termasuk kelompok aliran sesat, diidentifikasi. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Jadi bukan sembarangan kita yang mentafsirkan Al-Quran ini sesuai dengan kamuan awak, yang kebanyakan hari ini kan, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu sorob, ya, semaunya saja. Termasuklah kita dengar ada beberapa ustadz, ya, yang mereka mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka untuk memperolok-olok ataupun membidah-bidahkan kaum yang lain atau kelompok yang lain. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi
Muhammad sebagai sumber ajaran Islam. Mereka lebih berpedoman kepada Al-Quran, ya, karena Al-Quran ini mutlak, ya. Dia namanya qat'us sabit, adalah ketentuan yang sudah mutlak dari Allah, ya, merupakan kalamullah. Sementara hadis mereka tidak pakai karena itu bersumber dari Nabi dan bisa ada kesalahan. Jadi mereka cuma memakai dalil-dalil untuk berargumen, beribadah, adalah bersumber dari seluruhnya Al-Quran, tidak memakai hadis. Tentu ini juga salah. Kemudian ketujuh, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Sudah barang tentu kalau kita menyepelekan nabi yang wajib kita percaya dan imani sebanyak 25 rasul. Kalau nabi itu berjumlah ratusan, ribuan, ya. Tapi kita mengingkari salah satu, tidak mengimani salah satu. Salah jauh-jauh di antara 5 nabi yang wajib kita imani, nabi dan rasul Allah yang kita pelajarilah dulu. Kita bilang saja nabi itu 24-nya, saya kurangi. Nabi apa yang tak ada? Yang tak ada Nabi Isa misalnya. Ini dah kono kita. Dah termasuk dikatakan aliran menyimpang. Yang ke-8, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan terakhir. Jadi jelas ini kelompok Syiah, mereka meyakini Nabi Muhammad itu adalah bukan nabi yang terakhir, melainkan adalah Sayyidina Ali, ya. Yang ke-9, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Misalnya solat itu 5 waktu dirubah untuk menjadi 4 waktu misalnya, ya. Ada solat itu tak cukup dengan eling doang saja, ya. Puasa dirubah orang tu. Haji boleh tidak dilaksanakan di bulan haji, maka ini bertentangan dengan syariat. Yang ke-10 terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Inilah yang terjadi hari ini. Membidah-bidahkan kita, mensosat-sosatkan kita, menyuruh membilang kita ini sesat masuk neraka. Maka sudah tahu bukan siapa itu kan? Maka ini tentu adalah salah. Nah, demikian kajian penyuluh kita pada hari ini. Kepada Allah mohon ampun, kepada kita yang hadir mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang